Di Laut Mati di bawah, pusaran melingkar muncul di depan Qin Chen, dan pusaran yang dilihat Qin Chen dan yang lainnya di dasar Laut Mati sebelumnya persis berada di tempat pusaran itu berada. Melihat ke Laut Mati sekarang, Qin Chen segera melihat pemandangan yang berbeda. Pusaran di depannya sangat aneh, di dalamnya gelap, tetapi tidak ada tetesan air. Air Laut Mati tampaknya telah melewati pusaran ini dan berputar melewatinya, membentuk ruang hampa mutlak. Terus terang, pusaran ini seperti sumur gelap di laut, sangat aneh dan dalam. Selain itu, pusaran yang dalam ini mengandung kekuatan ruang yang mengerikan. Kekuatan ruang ini begitu kuat sehingga bahkan Qin Chen, yang telah menguasai sebagian dari jantung ruang, samar-samar merasa bahwa begitu dia terlibat di dalamnya, dia tidak dapat menahannya sama sekali. Akan terkoyak oleh kekuatan ruang yang menakutkan ini. Ini jelas merupakan kekuatan yang melampaui ranah detasemen. Mata Qin Chen serius. Dia yakin bahwa bahkan orang yang kuat di puncak tatanan dunia rangkap 3 yang mempraktikkan aturan ruang angkasa tidak akan dapat menyebabkan kerusakan jika dia mempraktikkan semua aturan ruangnya secara ekstrim. Begitu kuat. Pusaran ini sama sekali tidak dapat ditampilkan oleh transendensi. Tuanku, ini adalah pintu masuk ke area terlarang di Laut Mati, tapi pintu masuknya masih tertutup. Menilai dari kecepatan niat membunuh di inti sekitarnya melemah, area terlarang harus segera dibuka. Dia mengikuti Qin Chen dengan cermat. Dan menjelaskan dari samping. Oh. Qin Chen membuka mulutnya dengan lembut, menyipitkan matanya. Area terlarang Laut Mati di depannya tidak akan pernah bisa ditembus dengan budidaya orang-orang yang hadir ini. Bagaimana seharusnya banyak pembudidaya hantu yang hadir masuk? Tampaknya menyadari keraguan Qin Chen, iblis tua Suangui berkata melalui transmisi suara, "Tuanku, kami telah menanyakan tentang pusaran ini di awal. Pusaran ini dapat menelan kekuatan jiwa kami para pembudidaya hantu. Begitu kekuatan dari jiwa memasukinya, itu bisa menghilangkan pusaran ini. Kengerian di pusaran air. Pengaruh kekuatan ruang yang menakutkan dan niat membunuh. Jadi begitu area terlarang Laut Mati ini dibuka nanti, kita hanya perlu mengintegrasikan kekuatan roh dan jiwa yang kita kumpulkan sebelumnya, lalu kita bisa membukanya dan masukkan itu." Berbicara tentang ini, ada sedikit kegembiraan dalam nada Suangui Laomo. Baginya, atau bagi para pembudidaya hantu di seluruh tanah terlantar, mereka telah menunggu terlalu lama untuk saat ini. Pusaran ruang ini apakah dibuka dengan mengandalkan pada kekuatan melahap jiwa? Qin Chen menatap pusaran ruang di bawah, dan merasakan perasaan aneh di hatinya. Pusaran ruang di depannya jelas hanyalah pusaran ruang yang mengarah ke kehampaan yang tidak diketahui, tetapi itu bisa menelan kekuatan jiwa, yang mengejutkan. Qin Chen, tunggu sebentar. Anda bisa tahu sekilas. Hahaha. Yang ini harus menjadi penguasa dunia bawah terbaru yang bangkit di tanah yang saya tinggalkan. Dan ketika Qin Chen sedang bermeditasi di dalam hatinya, tawa keras tiba-tiba terdengar dari samping, dan dia melihat Tuan Kota Jia Luo berjalan dengan senyum di wajahnya, dengan ekspresi hangat, dan menangkupkan tangannya ke arah Qin Chen saat dia berjalan hanya saja dia tidak melakukannya. Ketika dia muncul, Qin Chen berjalan langsung menuju Wulong Guizu dan yang lainnya, dan pada saat yang sama tersenyum dan menangkupkan tangannya dan berkata, "Saudara Wulong, semuanya, tolong tetap aman dan sehat." Perpisahan dengan Balai Raja Hantu. Sampai jumpa lagi. Penguasa dunia bawah sangat merindukannya. Di belakang Qin Chen, Master Kota Jia Luo membeku secara langsung, dan cahaya dingin melintas di pupil leluhur iblis bayangan di sampingnya. "Saya telah melihat Broter Mingzu, Broter Wangmu, Broter Suangui dan Broter Suesa." Di depan Qin Chen, Guilong Pailong buru-buru menundukkan tangannya. Dia tidak pernah menyangka Qin Chen akan mengambil inisiatif untuk menyambutnya. "Hei, Saudara Bolong, ketika kita berada di Istana Raja Hantu, bukankah kita memiliki beberapa kakak beradik?"
Penguasa dunia bawah ingat bahwa ada banyak air dari Laut Mati, mengapa hanya tersisa setengahnya? Qin Chen melirik Wulong Guizhu dan yang lainnya dengan curiga, saya ingat bahwa ketika Lord Benming memenggal dan membunuh penguasa makam Tuhan, saudara Wulong dan Anda semua berdiri di sisi keadilan, dan Lord Benming sangat mengaguminya. Wajah saudara-saudara itu masih jelas dalam ingatan saya. Kain Wall. Yah, setelah aku pergi, kita semua berpisah satu sama lain, dan sekarang kita dipersatukan kembali. Adapun kemana yang lain pergi, aku benar-benar tidak tahu. Guilong Guizhu tersenyum kecut dan menggelengkan kepalanya. Nyatanya, begitu banyak orang yang telah hilang begitu lama, dan dia juga samar-samar merasakan sesuatu yang aneh dan buruk. Mungkinkah itu semacam kecelakaan? Kecelakaan apa? Qin Chen mendengus dingin, dan segera melihat tuan lain dari area terlarang yang hadir, semua pahlawan yang berada di Aula Raja Hantu hari itu semuanya adalah teman penguasa dunia bawah. Kalian melakukannya. Jadi jangan salahkan Benming Lord karena bersikap kasar. Orang ini, melihat penampilan arogan Qin Chen, hantu gigi raksasa dan yang lainnya sangat marah. Orang ini hampir menganggap dirinya sebagai pemimpin tanah terlantar. Tapi nenek moyang buaya virtual dan yang lainnya tiba-tiba merasakan hangat itu. Yang Mulia berbicara dengan lantang, orang yang tidak tahu mengira Anda adalah pemimpin tanah terlantar saya. Hantu gigi raksasa berkata dengan suara dingin. Tuanku, orang ini terlalu sombong, dan dia berada dalam keanehan yin dan yang begitu dia muncul. Apakah Anda ingin bawahan Anda membunuhnya secara langsung? Wan Gu Mingzu melihat hantu gigi raksasa ke samping, dan berkata dengan sangat tidak senang. Setelah kata-kata itu jatuh, Wan Gu Mingzu langsung bergegas. Boom! Niat membunuh yang mengerikan meletus langsung dari tubuhnya tiba-tiba. Wasiat yang menakutkan mewakili puncak tingkat detasemen meledak seperti gunung berapi, dan menyapu ke arah hantu gigi raksasa. Boom! Sabit kematian muncul langsung di tangannya, dan langsung memotong kekosongan di depannya. Kekosongan terkejut, cahaya pisau yang mengandung niat membunuh tanpa akhir meledak, dan langsung datang di depan hantu gigi raksasa tidak. Hantu gigi raksasa itu tampak kaget dan marah, tidak pernah menyangka Wangu Mingzu akan melakukannya ketika dia mengatakannya, domainnya segera ditampilkan, dan dia memblokir di depan dari dirinya seperti kilat. Tapi sebelum dia bisa sepenuhnya menampilkan domainnya, dia mendengar suara berderak. Seperti sepotong kaca yang rapuh, sebuah celah dengan cepat robek, dan dengan keras. Domain itu menebas ke arah atas kepala hantu bergigi raksasa itu. Huff, lancang. Melihat pemandangan ini, penguasa penjara hitam di samping mendengus dingin, melangkah maju, dan boom, penjara hitam Ki yang agung meletus dengan roh jahat yang menakutkan, seperti binatang purba yang sedang tidur yang tiba-tiba terbangun. Ditemani dengan langkahnya ke depan, niat meninju bergulir bercampur dengan niat membunuh yang menggetarkan jiwa meledak seketika, bertabrakan dengan cahaya pisau hitam yang ditebas oleh Wan Gu Mingzu. Bang! Dibombardir dengan tinju dan pisau, penuh dengan energi. Raungan yang disertai dengan ledakan virtual meledak dengan kecenderungan yang terlihat dengan mata telanjang, menyapu niat membunuh di sekeliling, membentuk zona vakum tekanan negatif yang menyesakkan. Pedal. Di bawah tekanan yang kuat, penguasa neraka segera mundur selangkah, dan cahaya sedingin es melintas di matanya. Nak, kamu berani diserang oleh leluhur ini, betapa beraninya kamu. Wangu Mingzu mengangkat alisnya, roh jahatnya menyapu, dan sabit maut hendak menyerang lagi. Saudaraku, tunggu sebentar. Pada saat ini, sebuah sosok dengan tergesa-gesa berhenti di antara kedua sisi. Semua orang adalah pemilik area terlarang dari tempat yang ditinggalkan, dan mereka semua berkumpul di sini untuk meninggalkan tempat yang ditinggalkan. Mengapa repot-repot membuat keributan? Jika kamu tidak senang,
biarkan aku menyelamatkan muka dan biarkan semua orang tenang. Tuan kota Jia Luo berkata dengan damai. Siapa kamu? Wangu Mingzu mengerutkan kening. Di bawah Jia Luo Mingzu, semuanya, aku adalah penguasa kota yang ditinggalkan, kata Jia Luo Mingzu dengan tergesa-gesa. Tuan kota dari kota terbengkalai. Wangu Mingzu menyipitkan mata ke pihak lain, bukan tidak mungkin untuk memberimu wajah, tetapi karena kamu bisa menjadi penguasa kota dari tanah terbengkalai, tampaknya seluruh tanah terbengkalai adalah milikmu. Apakah kekuatannya yang terkuat? Tepat pada waktunya, leluhur ini juga ingin melihat seberapa kuat orang terkuat di tanah terlantar ini. Setelah selesai berbicara, dia tidak memberi kesempatan pada Jia Luo Mingzu untuk berbicara sama sekali. Wan Gu Mingzu mendesak sabit maut, dan membanting ke atas kepala Jia Luo Mingzu. Cahaya pisau hitam itu seperti kilat, dan tiba-tiba muncul di kepala Jia Luo Mingzu.